Yes, recorded. Ayon. Assalamualaikum Azam. Kak Sipil. Kak Dewi, Mas Dava, Mas Faro, selamat pagi. Yuk, ayat dan hadis. Sudah siap belum sama hadisnya? Halo. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bisa. Oke, Bu. Bisa. Halo anak-anak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah mandi, sudah sarapan. Masih bawa bantal di muka. Belum saya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita doa bersama supaya kita diterima sama Allah. Amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Doa pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Doa memohon kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Artinya, ya Allah, luruskanlah cita-citaku dan jauhkanlah dari kejelekan nafsuku. Amin ya rabbal alamin. Sekarang dibuka samanya, kita baca mengaji bersama supaya kita semua dapat pahala. Ayo, yang semangat, yang mau membaca dari awal sampai akhir berarti dapat pahalanya sempurna. Ayo anak-anak, kita berlomba-lomba mencari pahala. Kita baca surat At-Takasur ya. Ya. Surat At-Takasur bunyi Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Tasbih. Sadaqallahul azim. Sekarang hadisnya Nana. Hadisnya dibuka ya. Hadis ke-7 ya, yang paling panjang nih. Ya, anak-anak ikuti yang belum bisa didengarkan, nanti insya Allah biasanya di ulangan keluar hadisnya ya. Kita baca hadis ke-7 ya. Hadis ke-7. Menjaga lidah dan tangan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, orang yang sempurna Islamnya ialah orang yang membuat kaum muslimin yang lainnya merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis ke-8. Kebersihan. At-tuhuru syadrul imani. Artinya, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis ke-9. Anjuran menjaga kebersihan. Al-Islamu nadhifun fatanaddafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. Artinya, Islam itu bersih, maka jagalah kebersihan, karena sesungguhnya tidak dapat masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis ke-10. Allah itu indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Artinya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyayangi keindahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti setelah ini dilanjutkan sama Ustaz dari itu. Disiapkan anak-anak buku tematiknya ya. Sekian dari Bu Ismi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan disiapkan buku tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang ada di buku paket ya. Sudah siapkan buku paketnya yang tema 8 yang ini. Kita lanjutkan yang kemarin. Oke, dibuka dulu halaman 201. 201 sudah? 201. Nah, lagi ono suaranya. Baik anak-anak, kita mulai ya. Kita mulai dari yang nomor 16. Sudah ketemu? Bagian bawah ya, yang ada gambarnya. Oke, nomor 16. Pola permukaan blok lantai berikut ini berbentuk. Nah, gambarnya seperti itu. Bentuknya apa? A persegi, B persegi panjang, C segitiga. Siapa mau jawab? Acungkan jarinya. Nomor 16. Mas Arka? Belum. Oke, yo, Mas Arka yo. Mas Arka 1D. Coba dijawab Mas Arka, diklik HP-nya. Sudah, oh ya. Jawabannya apa Mas Arka? B persegi panjang. Betul sekali, jawabannya B, persegi panjang. Ya, itu adalah gambar apa? Paving ya. Nah, bentuknya itu disusun dari bentuk persegi panjang. Good job, Mas Arka. Ya, kita lanjut di balik bukunya. Halaman berikutnya, 202. Halaman 202. Oke, dibalik ya, sudah siap? Kita mulai dari yang nomor 17, lanjutannya. Ardi mengukur panjang benda menggunakan pensil. Nah, mengukur panjang benda menggunakan pensil itu termasuk mengukur menggunakan satuan tidak baku. Ya, kita ingat-ingat lagi ya, mengukur itu bisa menggunakan dua. Yang pertama menggunakan satuan baku, biasanya pakai penggaris, pakai meteran, itu yang satuan baku. Nah, tapi kita juga bisa mengukur pakai
memakai satuan yang tidak baku, yaitu menggunakan pensil. Nah, ini di dalam tabel yang kotak-kotak itu dilihat. Ada panjang benda dan juga hasil ukur. Yang pertama ada yang diukur itu adalah panjang meja, terus panjang upin, dan juga panjang sisi dus. Nah, hasilnya panjang meja 6 pensil, panjang upin ada 2 pensil, panjang sisi dusnya ada 4 pensil. Pertanyaannya adalah benda yang paling pendek adalah titik-titik. Yang paling pendek apa dari ketiga yang diukur tadi? Apakah meja, upin, atau dus? Siapa mau jawab? Acungkan jarinya. Siapa mau jawab? Cung. Mbak Cantika? Pak Naura? Udah ngaji dia. Kira ini belum. Dakira ya, Mbak Dakira. Mbak Dakira 1D coba. Diklik. Oke, jawabannya apa? Yang paling Ubin. pendek. Apa, Nak? Ubin. Upin, betul sekali ya teman-teman ya. Jawabannya yang B, upin. Kenapa kok upin? Karena meja kan 6 panjangnya. Upinnya 2, dusnya 4. Jadi yang paling pendek adalah upin. Nah, good job Mbak Dakira. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita lanjut yang bawahnya, 14. Soal nomor 18, ini wah panjang, coba. Widi bacakan dulu, simak ya. Berat gelas kosong diukur dengan menggunakan kelereng. Nah, berat gelas sama dengan 13 kelereng. Berat buku bacaan sama dengan 11 kelereng. Berat apel sama dengan 9 kelereng. Benda yang paling ringan adalah titik-titik. Siapa mau jawab? Mbak Ais, Ais 1C. Ais 1C. Diklik Mbak Ais, diklik dulu. HP-nya diklik dulu. Nah, apa jawabannya? Apa? Apel. Apel C, betul sekali. Ya, good Mbak Ais. Karena apelnya itu beratnya 9 kelereng ya, sedangkan bukunya 11, terus gelasnya 13. Good job, Mbak Ais. Terima kasih ya. Kita lanjutkan nomor 19. Ya, yang lainnya siap-siap. Kalau Yang mau satu jawab, ayo, satu langsung acungkan jarinya ya. Oke. 19. Ini nanti lanjutannya yang atas tuh ya, Nak ya. 19. Rasti, Ana, dan Wayan mengambil daun kering di halaman sekolah. Dalam hitungan 1 sampai 10, daun kering dikumpulkan. Berikut perolehan daun kering Rasti, Ana, dan Wayan. Rasti memperoleh 16, Ana 14, Wayan 17. Pertanyaannya, urutan perolehan daun kering dari yang paling sedikit. Jadi diurutkan dari yang perolehannya paling sedikit. Ya, siapa yang mau jawab? Tinggal jarinya. Mas Ubay, oke. Sudah, Ubay sudah pernah. Coba yang lainnya, Nah, siapa yang lainnya. lagi? Mas Faro bisa enggak? Dewi, Mbak Dewi 1B. Belum. Ya, Mbak Dewi coba. Dewi mana Dewi? Kok hilang? Lah, mana Dewi? Enggak. Mesti pindah ke geser. Enggak ada ya yang lain ya. Siapa lagi coba? Acungkan jarinya biar Ustazah lihat. Yang mau jawab siapa? Mbak Naura udah, Mbak Cantika udah. Husna. Belum. Ya, Mbak Husna. Mbak Husna 1B. Ya. Jawabannya C. Ana, Rasti, Wayan. Jawabannya C. Betul sekali. Urutannya
Ana, Rasti, Wayan ya, karena kita urutkan dari yang perolehan daunnya paling sedikit. Ya, good job Mbak Husna, terima kasih ya. Kita lanjutkan bawahnya untuk materi SBDP. Sudah siap? Nomor 20, menggambar pada kertas gambar termasuk karya seni berdimensi titik-titik A1, B2, C3. Siapa mau jawab? 1A ya, 1A. 1A coba, yang 1A. belum jawab, acungkan jarinya. Mbak Ayu itu. Hilya, Mbak Hilya. Aya, Aya. Oh, Mbak Hilya. Kok ngumpet? 1A Mbak Sibil. Bisa enggak, berani? Mas, siapa 1A ya, 1A? Ada. Ibrahim. Mas Aim mau jawab? Mas Aim mau jawab? Oke, diklik HP-nya, Nak. Ini HP-nya diklik. Nah, Nah, coba nomor 20 jawabannya apa Mas Aim? B2. B2. Iya, pintar. Good job, terima kasih ya Mas Aim. makasih. Nomor 21, kita lanjut. Yang termasuk karya seni 2 dimensi adalah, mana ini? A, patung, B, batik, C, botol. Siapa mau jawab? Aku. Cung, cangcung, acung. Ayu udah, Gozi udah. Tahu sih. Mas Izal ya, coba ya, Mas Izal ya. Izal, Nomor diklik HP-nya. 21. HP-nya diklik. Diklik dulu HP-nya Mas Izal. Oke, kayak gitu loh, ada tulisan oke. Nggak bisa. Diklik HP-nya. Oh, udah bisa. Ya, coba. Jawabannya Jawabannya apa? apa? Nomor 21. B. Apa? B. Batik. 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 Ya. A, patung, B, batik, C, botol. Nah, jawabannya betul yang B, batik. Nomor 22. Terima kasih Mas Izal. Good job ya. Bahan yang dibuat perekat kerajinan adalah 22. Siapa mau jawab? Cantum, siapa yang ngacung? Ubay. Mas Ubay. Coba Mas Ubay, 1A ya. Diklik HP-nya, Nak. Oke. Diklik oke. Ada tulisannya oke. Oke, jawabannya apa? Oke. Nomor 22. 22 jawabannya apa? Lem. Hah? Lem. Lem, betul sekali. Betul. Jawabannya A ya, lem. Untuk perekat ya pakainya lem. Nomor 23. Konsentrasi nomor 23. Pilihannya ada di sebelahnya ya, yang gambar itu. Contoh gerakan yang menirukan tumbuhan adalah, siapa mau jawab? 23. Udah, Ubay. Najwa ya. Oke, Mbak Najwa, 23. Diklik HP-nya. Najwa bisa enggak? Bisa diklik enggak HP-nya? Oke, kayak gitu. Mas Faro mau jawab?
Mau jawab. Mas Faro, jawab dong. Ya, coba Mas Faro, jawabannya apa nomor 23? Nggak mau. Yang lainnya siapa mau Lainnya. jawab? Siapa ya yang belum pernah jawab ya? Vea 1D. Mbak Fea, coba Mbak Fea. Vea 1D. Diklik HP-nya. Ini 23. Oke, jawaban nomor 23 yang mana? A, B, atau C? Apa? A. Sekali. Pintar. Jawabannya yang A ya. Perhatikan gambarnya, yang A itu menirukan tumbuhan tertiup angin. Tangannya ke atas, kemudian diayunkan ke kanan dan ke kiri. Ya. Terima kasih Mbak Fea. Nomor 24. Tempat foto yang biasanya dipajang pada dinding adalah A. Album, B. Figurat, C. Lukisan. Siapa mau jawab? Nadia ini kelas. Oh, Mbak Nadia mau jawab nomor 24. Mbak Nadia, diklik HP-nya, Mbak. B. Jawabannya apa? B. B. B, betul sekali. Pintar, bijak. Jawabannya yang B ya, figura. Itu yang biasanya dipasang di dinding. Kita lanjut yang bawahnya ya. Muatan PJOK mulai dari nomor 25. Ini ABC-nya, pilihannya ada di atas ya, gambar itu. Gerakan untuk melatih keseimbangan tubuh ditunjukkan oleh titik-titik. Siapa mau jawab? Nomor 25. Siapa ya yang belum ya? Semua. Vanessa 1C. Mbak Vanes. Oh, Azil Mbak Vanes. Diklik HP-nya. Ya, Mbak Vanes coba diklik HP-nya. Diklik dulu Mbak Vanes. Enggak. Dia bisa. Enggak belum. HP-nya diklik bisa enggak? Bingung. Najwa mana? Oh, Mbak Najwa, oke. Najwa. Mbak Najwa bisa nyalakan? Vanes bisa nyalakan audionya. Apa? Oh, Najwa. Aku. A. Iya, betul sekali. Good job. Yang A itu menirukan gerakan pesawat terbang. Itu fungsinya untuk melatih keseimbangan tubuh ya. Oke, setelah ini Mbak Vanes ya, siap-siap ya. Jangan dimatikan dulu. Satu lagi. Nomor lagi, 26. Gerak berirama akan menarik jika diiringi dengan titik-titik. Gerak berirama akan menarik jika diiringi A. Lagu, B. Hitungan, C. Tepuk tangan. Coba Mbak Vanes, jawabannya apa ya nomor 26? A, B, atau C? A. Iya, pintar. A. Jawabannya yang A, lagu ya. Ketika kita melakukan gerak berirama, contohnya apa? Seperti senam kayak gitu. Akan lebih menyenangkan ketika diiringi dengan lagu. Wah, terima kasih anak-anak ya, jempol semuanya. Jika anak-anak ada yang ingin menjawab pertanyaan belum sempat hari ini, kita bisa lanjutkan besok lagi ya. Pesannya Bu Widi untuk mempersiapkan besok ketika anak-anak mau tes. Kenapa? Karena hari Senin anak-anak sudah mulai tes. Yang disiapkan apa Bu? Dipelajari lagi LKS-nya itu. Kalau ada yang belum diisi, diisi sampai belakang ya. Barangkali ada soal yang keluar ketika tes. Oke anak-anak, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Semoga nanti ketika tes anak-anak bisa diberikan kemudahan dalam menjawab dan juga nilai yang bagus ya. Jadi anak-anak semua bisa naik kelas 2 dengan
puas dan menyenangkan. Oke anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. dilanjut dengan Al-Quran ya. Oh. Oke. Ini dilanjut sama Sadah Ira ya anak-anak ya. Ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Benar kali juga. Halo. Aku tengok tadi. Oh iya. Disambung oleh Ustazah Ira pelajaran SKI. Anak-anak boleh mengambil SKI-nya. Anak-anak silakan diambil buku SKI-nya ya. Dihitung sama Bu Ilma. Ya cepet-cepetan. Ambil SKI-nya. Cepet-cepetan. Ayo. Cepat. Hati-hati. Ambil SKI. SKI diambil dulu. Mbak Tifa udah ready SKI-nya? Diambil yuk. Diambil SKI. Oke, semuanya sudah ready. Bu Ira juga udah ready. SKI-nya udah ya. Yuk tinggal. Menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, seharusnya tadi Zoom-nya udah selesai ya, tapi karena masih ada waktu, kenapa tidak kita lanjutkan lagi untuk belajar? Sebentar lagi kita akan tes ulangan kenaikan kelas. Nah, untuk SKI kita udah jarang bertemu ya, karena sekarang kita hanya bisa bertemu lewat Zoom. Sekarang Ustazah Ira akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu adalah nabi yang sangat sabar sekali. Nah, Nabi Ayub itu adalah nabi yang kaya raya anak-anak. Kaya raya, punya anak yang banyak, istrinya cantik, solihah, anaknya pun juga solih dan solihah. Hartanya banyak sekali, saking banyaknya nggak bisa dihitung. Nah, karena seperti itu anak-anak, ada yang iri. Nah, siapa yang iri? Syaitonir rajim. Dia bilang sama Allah, ya Allah, pantas aja Nabi Ayub itu beriman kepadamu. Dia kaya raya, anak istrinya solih dan solihah, hartanya banyak, disayangi oleh tetangganya. Disayangi oleh tetangganya. Nah, ini akhirnya aku mau engkau menguji dia ya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara diambil hartanya. Diambil hartanya. Oh, masih beriman. Diambil anak-anaknya. Oh, masih beriman. Kemudian apa? Dikasih penyakit. Dikasih penyakit oleh Allah. Sakitnya, sakitnya ora ben ya. Sakitnya Nabi Ayub itu adalah gatal seluruh tubuhnya. Bergatal habis itu mengelupas kulit-kulitnya. Sampai akhirnya apa? Habis anak-anakku. Yang terlihat hanya lidahnya saja. Masya Allah. Tubuhnya sudah habis dimakan oleh ular. Karena kata-kata baunya nggak enak. Nabi Ayub diusir oleh tetangga-tetangganya. Akhirnya beliau berada di pinggir hutan. Yang setia kepada Nabi Ayub hanya istrinya. Tetapi dengan begitu apa? Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah. Nah, dan kamu tahu Nabi Ayub itu sakit selama berapa tahun? Tidak 1 hari, tidak 2 hari, tidak 1 minggu anak-anak, tidak 1 tahun, berapa? 7 tahun. Nabi Ayub menderita sakitnya selama 7 tahun. Bayangkan, 1 tahun 365 hari dikali 7, berapa itu? 365 hari. Banyak hari anak-anak. Nah, suatu hari Nabi Ayub berdoa kepada Allah,
ya Allah, aku mendapatkan ujian dari setan. Nabi Ayub tahu kalau Allah memberikan ujiannya itu karena setan yang meminta. Karena apa? Setan itu datang kepada Nabi Ayub. Ayub, Allah itu nggak sayang sama kamu. Ayo tak bantu sini loh. Nah, Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah. Nah, karena itu anak-anak, setelah Nabi Ayub berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doa Nabi Ayub. Apa yang dikabulkan Allah? Nabi Ayub disuruh menghejukkan sikilnya apa? Menghentakkan kakinya ke bumi, kemudian muncullah mata air yang digunakan untuk minum dan mandi oleh Nabi Ayub. Nah, setelah itu alhamdulillah Masya Allah, kulit Nabi Ayub berangsur-angsur sembuh anak-anak. Ada satu kisah lagi yang terkenal ketika Nabi Ayub sedang sakit. Suatu hari istrinya Nabi Ayub itu berkata sedikit saja tidak sopan kepada Nabi Ayub. Nah, hanya sedikit kata tidak sopan itu membuat Nabi Ayub berjanji, engkau nek aku waras tak keprok kowe ping 100. Nanti kalau aku sembuh tak pukul kamu 100 kali. Nah, akhirnya ketika Nabi Ayub sembuh, ketika Nabi Ayub sudah sembuh, Nabi Ayub ingat akan janjinya. Tapi Nabi Ayub diajarin oleh Allah, "Hai Ayub, kumpulkanlah sekerat kayu yang kecil-kecil, sekarang itu namanya sapu lidi ya. Dikumpulkannya 100 sapu lidi atau sekerat kayu, kemudian dipukulkan 1 kali kepada istrinya itu. Nah, dengan begitu janjinya Nabi Ayub sudah terlaksana. Jadi anak-anak, kisah apa yang bisa kita teladani? Apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub? Yang pertama, Nabi Ayub adalah seorang nabi yang beriman. Imannya sangat kuat kepada Allah. Beliau ketika kaya raya dermawan, ketika beliau sakit bersabar. Kesabarannya itu sangat banyak. Wah, Masya Allah. Kemudian ketika kaya raya dermawan, ketika sakit bersabar, ya, tetap beriman. Imannya sangat kuat. Kemudian selanjutnya Nabi Ayub ini yang kita teladani adalah beliau juga seorang yang menepati janji. Oleh karena itu, anak-anakku, yuk belajar dari kisah para nabi. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya anak-anak, jangan lupa belajar SKI-nya untuk soal-soalnya dari kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Yang pertama dulu Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan terakhir ini adalah Nabi Ayub. Ada 5 kisah para nabi. Untuk soal-soalnya, nanti akan Ustadzah share soal yang untuk belajar itu ya, melalui video. Kemudian untuk hari ini nanti anak-anak menjawab soal SKI di Google Form ya, dan juga belajar LKS-nya. Terima kasih anak-anak, semangat belajar, selamat belajar.